Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial aplikasi Bandicam. Nah, apa itu aplikasi Bandicam? Aplikasi Bandicam adalah aplikasi perekam layar yang dapat digunakan dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan PPT. Nah, langsung saja yang pertama kita harus mengunduh terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Setelah diunduh kita tinggal buka saja aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasinya. Di sini ada beberapa icon yang dapat kita pilih. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa pilihan latar. Karena di sini saya sedang menggunakan latar yang full screen, jadi saya gunakan saja yang ini. Nah, kemudian kita klik yang bagian ini. Ini adalah recording settingnya. Nah, di sini ada webcam. Webcam ini adalah untuk menampilkan kamera kita. Jadi kita harus klik atau mencentang bagian ini dan klik yang bagian ini, yang keduanya. Nah, di sini di bawahnya ada posisi kamera. Nah, kita bisa memilih mau di mana posisi kamera kita. Mau di sebelah kanan atas, atau sebelah kiri atas, atau di bawah sebelah kanan, dan di bagian bawah sebelah kiri. Di sini saya sedang menggunakan posisi yang di sebelah bawah bagian kiri. Nah, di sini juga ada chroma key. Chroma key ini adalah untuk mengubah background kamera kita. Jadi kita bebas nih mau memilih warna yang mana. Kita tinggal milih. Nah, setelah itu kita klik. Nah, kemudian kita klik yang sound. Sound ini, nah di bagian ini kita harus centang juga yang bagian record soundnya. Nah, kemudian barangkali teman-teman semua punya speaker, nanti kita tinggal dipilih aja, klik speaker. Tapi kalau misalnya tidak punya, tinggal diklik bagian mikrofon. Bisa menggunakan headset seperti saya. Nah, kemudian kita oke. Nah, langsung saja kita mencoba buat video pembelajarannya menggunakan PPT. Kita kecilin dulu. Nah, kita masuk ke PPT-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Kingdom Animalia atau dunia hewan. Nah, di sini ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama ada klasifikasi. Nah, hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang atau memiliki punggung. Kemudian memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Nah, yang ketiga, hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan susunan tempat berkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan saraf dari otak. Yang terakhir, dalam memenuhi kebutuhannya, hewan vertebrata telah memiliki sistem kerja sempurna. Peredaran darah berpusat organ jantung dengan pembuluh-pembuluh menjadi salurannya. Nah, kemudian ada ciri-ciri tubuh vertebrata. Yang pertama, mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. Kedua, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Kemudian, tubuhnya berbentuk simetris bilateral. Terakhir, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan lehernya itu tidak mutlak ada. Contohnya pada katak. Nah, kemudian ada ciri alat tubuh hewan yang bertulang belakang. Pertama, mempunyai kelenjar bundar endokrin yang menghasilkan hormon untuk pengendalian pertumbuhan dan proses fisiologis atau faal tubuh. Kemudian, susunan sarafnya terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Lalu, bersuhu tubuh panas dan tetap dan suhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan. Lalu, sistem pernapasannya itu dengan paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian, alat pencernanya
Alat pencernaannya memanjang mulai dari mulut sampai ke anus yang terletak di sebelah depan dan tulang belakang. Kemudian kulit terdiri atas epidermis dan endodermis. Terakhir, alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Kedua kelenjar kelaminnya itu berupa ovarium dan testis menghasilkan sel tubuh dan sperma. Nah, di sini ada hewan vertebrata yang terdiri dari 5 kelas. Yang pertama ada Pisces, amfibi, reptil, apes, dan juga mamalia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kelas Pisces. Ikan adalah anggota vertebrata yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ciri utamanya adalah hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air. Yang kedua, bernapas dengan insang dan dibantu oleh kulit. Yang ketiga, tubuh terdiri atas kepala. Yang keempat, rangka tersusun atas tulang sejati. Kemudian jantungnya terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Yang terakhir, tubuh ditutupi oleh sisik dan memiliki urat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Kemudian ada klasifikasi. Yang pertama ada ikan panjang. Nama ilmiahnya Arguilia vulgaria. Yang kedua ada ikan kakap. Nama ilmiahnya Lataes carcalifer. Yang ketiga ada ikan bandeng. Nama ilmiahnya Lates carcalifer. Dan yang terakhir ada ikan tongkol. Nama ilmiahnya Enthymus palamis. Kemudian itu ada kelas amfibia. Amfibia atau amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Ciri-cirinya yang pertama dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup habitat di dua alam. Kemudian bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jantungnya beruang 3 yaitu 2 serambi dan 1 bilik, dan berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya atau yang disebut dengan fertilisasi eksternal. Kemudian ada klasifikasinya. Ada katak hijau besar, nama lainnya Rana macrodon. Yang kedua ada katak buduk, nama lainnya Bufo melanogaster. Nah, ini adalah gambar dari kataknya, ada secara morfologi dan ada secara anatomi. Kemudian selanjutnya ada kelas reptilia. Reptil binatang melata adalah sebuah hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri-ciri hewan melata adalah yang pertama, kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin. Bernapas dengan paru-paru berdarah dingin, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Umumnya bersifat ovivar, bertelur, contohnya seperti kadal, dan vivivar, beranak, contohnya ular. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Nah, klasifikasinya ada buaya besar, nama lainnya Crocodis porosus. Yang kedua ada penyu hijau, nama lainnya Chelonia nidus. Yang ketiga ada kura-kura, nama lainnya Trioni cartilaginens. Nah, yang terakhir ada kadal, nama lainnya Maubuia multipasciata. Nah, ini gambar dari struktur buaya. Nah, selanjutnya ada kelas apes. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ciri utama apes yang pertama, alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Yang kedua, berdarah panas. Yang ketiga, jantung terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Yang ketiga, pembuahan sel telur dan sperma atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk atau yang disebut dengan fertilisasi internal. Terakhir, terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya 1 dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Adapun klasifikasinya, yang pertama ada burung perkutut, nama lainnya
Geopilia striata. Yang kedua ada bebek atau itik, nama lainnya Anus coshos. Yang ketiga ada pinguin, nama lainnya Aptenodytes sp. Nah, ini adalah gambar struktur dari burung merpati. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelas mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Ciri-ciri utama hewan mamalia yang pertama, umumnya hidup di daratan, tapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Kemudian berdarah panas. Kemudian pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Lalu otaknya berkembang dengan baik. Fertilisasinya secara internal, kemudian bernapas dengan paru-paru, dan terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Nah, klasifikasinya yang pertama ada platypus, yaitu hewan berparuh bebek. Yang kedua ada kelelawar, nama lainnya Microchiroptera. Nah, ini adalah gambar dari kelas mamalia, yaitu kelinci. Nah, selanjutnya itu ada manfaat vertebrata bagi kehidupan. Pada vertebrata, mulai dari Pisces hingga mamalia, sudah memiliki manfaat yang jelas bagi manusia. Misalnya, Pisces merupakan sumber protein yang tinggi bagi manusia. Amfibi dan reptilia juga memiliki peranan tersendiri dalam keseimbangan alam di bumi ini. Apes dan mamalia sangat berguna untuk manusia karena dapat dimanfaatkan baik telur maupun dagingnya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, setelah menjelaskan materi, kemudian kita klik lagi Bandicam-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau selesai video pembelajarannya, kita tinggal klik yang tombol merah ini. Kalau misalnya kita mau menjeda, kita bisa klik yang ini. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu di mana video yang sudah kita rekam, kita tinggal ke home. Nah, kemudian ke video. Nah, di sini adalah rekaman video pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan. Seperti itu. Nanti kalau kita misal pengen tahu di mana tempat penyimpanannya di laptopnya, kita tinggal klik kanan, kemudian open output folder. Nah, nanti di sini sudah terlihat. Nanti tinggal dibuka dan dilihat. Kalau misalnya di sini bisa langsung di play, langsung bisa diputar. Di sini juga bisa diedit. Kalau misalnya ini kan ada beberapa bagian, bisa diedit, nanti disambungkan, kemudian nanti bisa diupload dan bisa dihapus. Perlu diketahui dan diingat bahwa aplikasi Bandicam ini adalah aplikasi gratis, jadi aplikasi ini mempunyai batas waktu dalam durasi pemakaiannya, jadi hanya sekitar 10 menit. Kalau misal lebih dari 10 menit itu tidak bisa, jadi harus diulang lagi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pengen membeli lisensi dari Bandicam-nya, bisa, nanti durasinya akan sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah tutorial bagaimana dalam menggunakan aplikasi Bandicam untuk video pembelajaran menggunakan media PPT. Nah, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.